광성동으로 가봐. 살인 사건이다. 배우가 죽었어. 한유라. Kali ini Binit akan membahas drama Korea yang berjudul Flex X Cop episode 9. Tanpa berlama lagi, mari kita review. Ingatan Yisu kini sudah pulih. Dengan gontai ia keluar dari lapas. Yisu seolah sudah tak memperdulikan segalanya lagi. Ia segera mendatangi ayah dan mengamuk padanya. Ayah berkata jika ia memiliki alasan kuat melakukan itu semua. Ayah menghapus ingatan Yisu karena sejak kejadian itu, Yisu menderita afasia dan tak mau makan. Bahkan psikiater pun tak berhasil. Yisu menyalahkan ayah atas hal yang menimpa ibunya. Ayah sudah menghancurkan hidup Yisu dan ibunya. Yisu begitu kalut, ia hanya duduk termangu di depan rumah Kang Hyun. Kang Hyun yang tahu suasana hati Yisu sedang buruk mengajaknya ke suatu tempat untuk menenangkan pikiran. Yisu mulai curhat jika ia baru tahu tentang ibunya. Kang Hyun pun memang sudah tahu, mengatakan jika penyebabnya adalah overdosis pil tidur. Ibu Yisu mengalami depresot. Yisu pun menyalahkan dirinya karena pasti tak mudah membesarkan anak seorang diri. Kang Hyun lalu bertemu dengan si wartawan usil. Kang Hyun dengan tegas meminta untuk si wartawan tak menerbitkan berita tentang ibu Yisu. Ternyata si wartawan diketahui adalah suruhan dari Wang Jong-tae. Kang Hyun mencoba untuk bernegosiasi dengan pria itu, menjanjikan si wartawan bisa melaporkan kasus berikutnya secara eksklusif. Di ruang kerjanya, ayah mengenang kebersamaan dengan ibu Yisu, wanita yang dicintainya. Seungju melihat hal itu di luar jendela dan diam saja. Di depan rumah ternyata sudah ada Pak Choi yang setia menunggu dengan cemas kedatangan Yisu. Yisu pun akhirnya memutuskan untuk tidur di hotel. Di tempat lain, kengerian terjadi di mana seorang aktris utama ditemukan di lokasi syuting dengan keadaan sudah tiada. Tak berakhir di situ, teman Yisu yang baru terbangun pun baru menyadari jika di bajunya berlumuran noda cairan merah. Ia pun linglung kebingungan, padahal sebelumnya di malam hari, syuting film sedang berjalan dengan lancar, yang dimainkan oleh Han Yura, Baek Sang-hee, dan Ha Nam-soo. Di sana ada juga teman Yisu sebagai CEO dari perusahaan hiburan, tempat Han Yura bernaung. Di kantor polisi, atasan secara khusus memberikan kasus penghilangan nyawa Han Yura pada tim Kang Hyun. Tim sebelah pun tampaknya sudah jinak memberikan semangat pada Kang Hyun. Yisu yang masih terguncang tak masuk kerja, bahkan mengabaikan pesan Kang Hyun yang mengatakan jika ada kasus. Yisu hanya ingin menghilang saja. Teman Yisu selalu mengatakan jika bukan dialah pelakunya, namun begitu ia tetap akan ditahan. Para staf pun mulai ditanyai satu persatu, tapi semuanya bersikap tak tahu apapun. Mereka lebih memilih bungkam. Manajer Yura masih tak percaya jika aktrisnya telah tiada. Segera ditanya-tanyai. Manajer mengatakan jika ia tak pulang bersama dengan Yura malam tadi, karena Yura sudah memiliki janji dengan seseorang. Ada banyak sekali ceceran cairan merah di sana. Dan ditemukanlah TKP yang sesungguhnya, yaitu di ruang ganti kostum. Perkiraannya adalah seperti ini. Setelah menghilangkan nyawa Han Yura, si CEO membopong tubuh Yura dan menyimpannya di ruang bar. Diketahui juga jika ini adalah penghilangan nyawa yang tak disengaja. Kim Yong-hwan, si CEO, segera diinterogasi. Ia terus menyangkal tuduhan telah menghilangkan nyawa Han Yura. Di hotel, Yisu mendapatkan pesan jika Yong-hwan meminta bantuannya karena kini ia ditahan. Yisu pun tiba-tiba datang ke kantor. Si Maknae menyambut dengan ceria, sedangkan Jun-young malah ngomel-ngomel, membuat Yisu rindu omelannya itu. Melihat Yisu datang dengan panik, Yong-hwan langsung bersumpah jika bukan ia pelakunya. Untuk apa yang menghilangkan nyawa aktris mereka, padahal sudah bersusah payah menyiapkan film ini. Dan alasan ia tidur di lokasi syuting karena semalam ia memakai narkoboy. Yisu lalu memberitahu pada Kang Hyun jika bukan Yong-hwan pelakunya. Namun situasi ini memang merugikan Yong-hwan. Kang Hyun masih kebingungan karena masih belum bisa menemukan motif dari penghilangan nyawa Han Yura. Karena tak ada informasi apapun, karena para staf lebih memilih bungkam. Yisu pun berkata jika para staf bungkam dikarenakan takut kehilangan pekerjaan mereka.
Terlebih Yang Hwan adalah CEO-nya. Jadi mereka harus mencari orang yang lebih berkuasa dari Yang Hwan. Isu akan menemukannya. Esok harinya Isu menyeret Kang Hyun. Jika sebenarnya Yang Hwan hanyalah boneka, ada CEO yang sesungguhnya. Segera mereka mendatangi agensi hiburan itu, dan ternyata orang yang mau ditemui mereka adalah Jin Isu sendiri. Karena sejatinya perusahaan itu adalah milik Isu. Segera mereka mewawancarai para staf secara empat mata satu persatu. Dan Isu menjanjikan 100 juta bagi siapapun yang telah memberikan informasi penting dalam kasus Han Yura ini. Pelaku pun mengarah pada satu orang, yaitu Han Namsu. Diketahui Yura membenci Namsu. Malam itu bahkan keduanya juga bertengkar. Dan ada rumor jika dulu keduanya berpacaran lalu putus. Yura juga terdengar pernah mengatakan jika akan membongkar segalanya. Entah apa itu. Kang Hyun dan Isu segera mendatangi Han Namsu. Namun ia tampaknya begitu santai meskipun sudah tahu mantan pacarnya kini tiada. Isu begitu kesal melihat perangai si aktor yang begitu selengean. Namun begitu, alibi Han Namsu jelas. Karena ia sedang bersama wanita barunya. Kang Hyun pun memastikannya dengan foto-foto kebersamaan si Namsu semalam dengan wanita baru itu. Di tempat lain, autopsi dilakukan. Ji-won merasa sedih karena Han Yura adalah aktris favoritnya. Hasil otopsi mengatakan jika terdapat beberapa luka di tubuhnya yang salah satunya menembus paru-paru. Itulah penyebab hilangnya nyawa si aktris. Ada beberapa bukti yang ditemukan Ji-won, yaitu ada satu sidik jari yang tertinggal di kukunya. Namun itu bukanlah milik Kim Yong-hwan. Dan juga setelah menghilangkan nyawa Yura, diketahui mereka telah mengganti pakaiannya. Sesampainya di kantor, CCTV dikonfirmasi, namun itu sangat gelap. Tak bisa terlihat apapun. Lalu mereka mulai melihat video di belakang layar pembuatan film. Setelah ditelisik lagi, ternyata ada sebuah bagian di mana Han Yura yang sedang ditampar oleh Baek Sang-hee. Mereka pun segera mendatangi penata rias Sang-hee. Meskipun awalnya bungkam, akhirnya penata rias itu mengatakan jika Sang-hee memang menampar Yura malam itu, entah apa penyebabnya. Sang-hee ternyata selama ini iri pada Yura yang masih muda, cantik, dan populer. Baek Sang-hee juga sering mengeluhkan jika Yura telah mengambil sebagian besar bagiannya. Wanita itu melanjutkan jika ada sebuah rumor di mana Sang-hee merencanakan telah merusak wajah lawan mainnya di filmnya dahulu. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, tim juga mengambil sampel rambut Baek Sang-hee yang ada di sisir. Kang Hyun Hee segera mendatangi rumah si aktris veteran. Namun mereka cukup menunggu lama karena si aktris memang sengaja membuat mereka menunggu. Dan hasil dari tes DNA rambut pun sudah ada. Dan memang cocok dengan DNA rambut Baek Sang-hee. Baek Sang-hee pun datang bak seorang penyihir. Dan episode 9 pun berakhir dengan kengerian dari senyuman si aktris veteran itu.